perkenalkan, nama saya Syakira Naila Azhara. Saya berasal dari Sidoarjo dan saya bersekolah di SMK Plus Khairi Hashim Tebuireng Jombang dan mondok di Pondok Pesantren Al Mahfud Tebuireng. Bagaimana awal mulanya Anda menjadi penghafal Al-Quran? Jadi saya awal menjadi penghafal Al-Quran itu murni bukan dari pilihan saya sendiri, tapi pilihan orang tua. Jadi walaupun keadaannya itu berat, rasanya itu berat, terpaksa, tapi lama-lama saya juga bisa menjadi itu kebiasaan. Terus saya awal mulanya menjadi penghafal Al-Quran itu mondok di Pondok Pesantren Atin Riyadul Jannah Pajak. Berapa lama Anda menghafal Al-Quran? Saya menghafal Al-Quran di Atin Riyadul Jannah itu selama 3 tahun dan alhamdulillah selesai 30 juz. Setelah itu saya memutuskan untuk bersekolah di SMK Plus Khairi Hashim dan mengulang hafalan agar bisa mungkin di Pondok Pesantren Al Mahfud. Apa kegiatan Anda menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Al Mahfud? Setelah sholat subuh, kita itu di Al Mahfud ada kegiatan ngaji madan. Ngaji madan itu saya berada di kelas tahfidz dan targetnya satu hari itu 1 halaman paling minimal. Setelah kegiatan itu, saya langsung bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Apa susah senangnya menjadi penghafal Al-Quran? Susahnya itu saya memegang tanggung jawab yang besar. Selain tanggung jawab yang besar itu menjaganya, karena menjaganya itu susah dan kalau ada yang hilang nanti dosanya itu besar. Terus kalau senangnya itu saya alhamdulillah bisa mencapai keinginan kedua orang tua saya, menambah prestasi, mendapatkan pahala dan barokah. Apa perlu kesah belajar di SMK dan menjadi penghafal Al-Quran? Terkadang saya kalau di sekolah itu jadi males. Kenapa? Karena di SMK itu pembelajarannya difasilitasi untuk menggunakan laptop dan wifi. Jadi saya dan banyak anak suka menyalahgunakan fasilitas tersebut. Contohnya saya membawa Al-Quran ke sekolah itu lupa untuk digunakan murojaah karena saya terlanjur megang laptop dan tidak ingat untuk murojaah dan membacanya. Apa contoh yang membuat kamu malas kalau kamu sudah memegang laptop? Jadi contohnya kalau saya sudah megang laptop, saya membuka sosial media, setelah itu menonton film. Jadi saya jarang memperhatikan guru di saat menerangkan. Terus contohnya itu ada pembelajaran yang tidak menggunakan laptop, yaitu ada matematika, PKWU, terus PKN, bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi banyak anak dan termasuk saya itu ada yang menonton film, terus main game, setelah itu buka Instagram, dan ada juga yang tertidur ketika pembelajaran berlangsung. Apa akibatnya kalau kita sering bermalas-malasan? Akibatnya kalau kita sering bermalas-malasan dan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, kita jadi tertinggal pelajaran, terus hafalan saya juga jadi lupa karena sering ditinggal murojaah. Lalu kita tidak mempunyai pengalaman dan kenangan di sekolah. Contohnya bermain bareng, cerita bareng, terus belajar bareng, atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu kita jadi tertinggal dan tidak tersimpan di memori otak kita pada saat kita lulus nanti. Dan pada akhirnya yang bermunculan itu malah penyesalan yang sangat besar karena kita sudah membuang waktu di sekolah dengan sia-sia. Bagaimana cara Anda untuk mengubah diri Anda menjadinya lebih baik? Jadi saya harus bisa memaksakan diri saya sendiri untuk memberhentikan menggunakan laptop dan dipakai untuk murojaah walaupun hanya 1 lembar, 2 lembar, dan saya harus bisa berusaha untuk mengatur waktu kapan harus kita menggunakan laptop, terus murojaah, belajar. Jadi dengan begitu saya tidak akan membuang waktu yang ada di sekolah dengan sia-sia. Pesan dan kesan Anda untuk anak muda yang tidak bisa mengatur waktu. Pesan dan kesan saya semoga kedepannya kalian lebih bersemangat lagi, terus berusaha lebih baik lagi dan mengatur waktu dengan yang lebih baik lagi. Karena masa mudamulah yang menentukan masa depanmu. Jadi untuk remaja zaman sekarang, semoga kalian usahanya, cita-citanya, tujuannya, dan keinginan orang tuanya bisa tercapai dan terpenuhi.